Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah wa qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, diriwayatkan dalam kitab Al-Ihya jilid 4 bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pesan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Akhturu mautakum wazakiruhum fa'ina yarawna lam tarawna walakinuhum la ilaha illallah, yang artinya sebagai berikut: apabila ada salah seorang dari kalian menjelang maut ataupun sakaratul maut, maka ingatkanlah dia selalu, datangi dia, tunggui dia, dan ingatkanlah dia, karena sesungguhnya dia melihat sesuatu yang gak kalian lihat. Dan talkinkanlah orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi teman-teman, ternyata ya teman-teman, kita mempunyai kewajiban ya teman-teman. Kalau kemudian ada di antara kita yang kemudian sedang dalam kondisi nazah ataupun sakaratul maut, kita dianjurkan ya teman-teman untuk menunggui dan selalu mengingatkannya, karena menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberitakan bahwasanya orang tersebut melihat sesuatu yang kita semua nggak melihat, dan kita dianjurkan untuk selalu mengingatkan, selain mengingatkan juga untuk mentalkinkan orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi teman-teman, di sini mungkin ada pertanyaan dalam benak kita gitu kan, apa sih sebetulnya yang dilihat sama orang-orang yang menjelang sakaratul maut ini? Jadi banyak kisah ya teman-teman. Salah satunya kisah yang memang disampaikan oleh Ibnu Al-Arabi, seorang ulama yang waktu itu sedang dalam perjalanan ke Tunisia gitu kan, dan kemudian dalam perjalanannya tersebut dia mengunjungi ada seorang alim ulama, ada seorang yang soleh gitu kan, seorang ulama soleh gitu kan, yang sedang dalam kondisi nazah ataupun sakaratul maut, dan kemudian orang-orang mengerumuni ulama tersebut gitu kan, dan kemudian mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika matanya terbelalak gitu kan karena sakaratul maut, tiba-tiba orang tersebut malah menjerit gitu kan, tidak gitu kan. Nah ini sebetulnya sebetulnya seperti menjadi fitnah gitu kan, karena justru kemudian ketika ditalkinkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata orang tersebut seakan-akan menolak. Tapi alhamdulillah dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum ulama tersebut meninggal, dia kemudian sadar dan menjelaskan, karena bahwasanya ketika tadi dia berkata tidak karena sesungguhnya dia melihat bangsa seton yang kemudian menjelma sebagai keluarganya yang telah mati. Diceritakan di situ adalah menjelma sebagai neneknya yang sudah meninggal gitu kan, dan menasihati beliau gitu kan, bahwasanya dia minta kepada beliau untuk meninggalkan agamanya, agama Islam, karena menurutnya nanti untuk menjauhinya agar selamat gitu kan setelah kematian, dan meminta kepada beliau untuk memeluk agama A dan B. Ini nggak perlu saya sebutin ya, agama yang di luar Islam tentunya gitu kan, nanti sensitif ini. Nah, karena kemudian dia menolak karena meyakini itulah gerombolan syaitan yang menggoda dia untuk mengkafirkan dia menjelang ajalnya, maka kemudian dia berkata tidak. Dan alhamdulillah dia kemudian bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, bisa mengucapkan kalimat tauhid ya, la ilaha illallah menjelang kematiannya. Nah ini teman-teman, ini pembelajaran bahwasanya memang dalam beberapa kisah-kisah yang lain pun diberitakan bahwasanya memang syaitan dan gerombolannya ini nggak kenal menyerah ya para sahabat. Dia akan mendatangi manusia, itu kan,
menjelang ajalnya dan dia akan berusaha menggoda, akan berusaha mempengaruhi dan berusaha untuk mempengaruhi agar keluar dari agama Islam dan kemudian memeluk agama selain Islam gitu kan. Di dalam proses dia kemudian sakaratul maut, bahkan diberitakan bahwasanya dalam keadaan kondisi sakaratul maut itu manusia berasa haus yang luar biasa gitu kan, yang mana kemudian syaitan akan menjelma sebagai keluarganya yang sudah meninggal gitu kan, dan akan membawa semangkuk air gitu kan, yang ditawarkan kalau kemudian orang yang sakaratul maut itu kemudian mau keluar dari Islam dan memeluk agama selain Islam. Nah ini teman-teman, artinya memang ini sebuah pembelajaran agar kita kemudian mawas diri kalau kemudian ada family kita ataupun tetangga gitu kan, ataupun muslim yang lain lah gitu kan, yang dalam kondisi sakaratul maut, agar kemudian kita untuk selalu menunggui, mengingatkannya dan mentalkinkannya untuk kemudian kalimat yang terakhir diucapkan adalah kemudian la ilaha illallah, kalimat tauhid. Karena memang berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal seseorang itu di penutupnya. Nah bahaya sekali nih kalau kemudian kita sudah memulainya dengan sesuatu yang baik, tapi di penutupnya, di akhir, di sakaratul maut, kemudian kita tergoda oleh rayuan setan yang menjelma sebagai kakek nenek kita ataupun orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan. Nauzubillah min zalik. Semoga bermanfaat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.